materi kelas 10 yaitu tentang sudut berelasi. Dengan materi sudut berelasi membandingkan sudut trigonometri pada sudut berelasi. Di sini terdapat 4 kuadran. Yang pertama, kuadran pertama dari 0 sampai 90 semua di sini bernilai positif. Pada kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat di sini hanya sin yang bernilai positif. Maka untuk mencarinya adalah dengan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Pada kuadran ketiga yaitu dari 180 derajat sampai 270. Di sini hanya tan yang bernilai positif dengan rumus 180 derajat ditambah alfa. Pada kuadran keempat hanya cos yang bersifat positif yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat dengan rumus 360 derajat dikurangi alfa. Contohnya pada soal tentukan cos 150. Pertama, kita harus mencari 150 derajat itu berada pada kuadran berapa. Karena 150 berada pada 90 derajat sampai 180, maka 150 berada di kuadran kedua. Maka untuk mencari cos 150 menggunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Maka cos 180 derajat dikurangi alfa, 180 dikurangi berapa yang akan menghasilkan 150. Maka tinggal dikurangkan saja, 180 dikurangi 150 menghasilkan 30. Maka hasilnya adalah cos 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Karena pada kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, maka nilai cos adalah negatif. Maka cos 30 derajat. Maka cos 150 sama dengan cos 30 derajat yang hasilnya negatif 1/2 akar 3. Untuk materi kelas 11 yaitu tentang turunan dengan memakai aturan rantai pada turunan. Konsep dasar turunan fungsi aljabar yaitu fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n kurangi 1. Misalkan diketahui pada soal fx sama dengan 2x kurang 1 pangkat 2 yang ketika disempurnakannya jadi hasilnya 4x kuadrat dikurangi 4x tambah 1. Maka berapa f aksen x? Pertama-tama 2 ini adalah n, maka kita akan menurunkan 4x pangkat 2 dengan cara 2-nya kita tulis, lalu dikalikan dengan 4, ini sebagai A, 2 dikali 4, X, 2 dikurangi 1. Dikurangi, kita akan mencari turunan dari 4x ditambah 1. 4x, maka karena pangkatnya 1 dikali 4 menjadi 4. X 1 dikurangi 1. 1 ini tidak turunannya sama dengan 0. Maka ditambah 0 sama dengan
2 dikali 4, 8. X pangkat 2 dikali 1, 1, maka 8X dikurangi 4X, 4X, 1 dikurangi 1, 0, maka hasilnya 8X dikurangi 4. Untuk materi kelas 12 yaitu tentang dimensi 3, menentukan jarak antar titik ke titik. Disediakan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan titik P berada di tengah-tengah antara C dengan G. Maka tentukan jarak titik B ke titik P. Yang kita cari adalah titik B ke titik P. Maka kita akan menarik garis dari titik B ke titik P, dan kita akan mengambil segitiga ini dan memindahkannya sini. Karena sisi kubus semuanya sama 6 cm, maka panjang BC adalah 6 cm, panjang CP adalah CP sama dengan panjang CP adalah setengah dari panjang C dengan G. Maka 1/2 dari CG. Maka setengah dari 6 sama dengan 3. Maka CP adalah 3 cm. Untuk mencari jarak antara titik B ke titik P adalah dengan cara BP kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CP kuadrat sama dengan BC 6 kuadrat ditambah CP nya 3 kuadrat, maka BP kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36, 3 kuadrat sama dengan 9. Maka BP kuadrat sama dengan 36 ditambah 9 adalah 45. Maka untuk menghilangkan kuadrat di BP, kita akan mengakarkan 45. Jadi akar 45 sama dengan akar dari 45 yaitu B sama dengan akar dari 45 bisa kita dapat dari 9 dikali 5. Maka BP sama dengan 9, akar dari 9 yaitu 3 dan akar 5. Maka jarak titik B ke titik T adalah 3 akar 5 cm.